Selamat datang di Sandinomics. Rutin, Sandinomics itu punya program membahas tentang laporan inflasi bulanan. Kita sudah berjalan, ini masuk ke bulan ketiga, kita mengevaluasi laporan atau report inflasi yang dikeluarkan oleh BPS di setiap tanggal 1 setiap bulannya. Dan baru ini BPS telah mengeluarkan laporan inflasi dan kita akan membahas itu. Kita akan mengupas dari beberapa sudut pandang dan beberapa kacamata atau variabel yang menarik untuk kita kupas. Rutin juga saya selalu ngobrol dengan teman saya, Bro Dr. Fitra Faisal. Halo Bro Alex. Kita akan mengupas topik ini bersama Bro Fitra. Dan kita mulai dengan Bro Fitra. Siap. Saya cuma sedikit mengulang analisa kita 2 bulan sebelumnya, yaitu laporan-laporan inflasi 2 bulan sebelumnya. Ini kan laporan yang sekarang baru keluar itu untuk November 2022. Ya. Kita telah membahas Oktober sama September nih. Ya. Ketika September ketika itu sedang mencoba memotret kondisi bila mana dengan kenaikan harga BBM, inflasi itu naiknya seperti apa. Apparently September memang dia mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, tapi lalu 5,95. Perlahan-lahan dia bulan Oktobernya dia mulai turun sedikit. Ya, 5,71. 5,71 dan ternyata di bulan November report baru-baru ini ternyata juga mulai flattening ya turun 5,42 ya, year on year 5,42. Nah, bagaimana gambaran besarnya dulu deh? Apa sih yang terjadi? Kenapa dia flattening dan pemicunya apa? Ya, jadi kalau saya ngelihatnya sih memang dari 2 sisi ya. Sisi yang pertama adalah dari sisi demand, di mana Bank Indonesia dalam hal ini berusaha untuk memoderasi ya, tren expected inflation dan juga tren dari inflasi inti ya, dengan cara menaikkan suku bunga beberapa basis point. Kita lihat mulai dari bulan Agustus bahkan ya, Agustus, September dan Oktober itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis point, 50 basis point dan 50 basis point. Ini selain untuk kemudian langkah antisipasi ahead the curve sebagai respon dari the Fed yang menaikkan suku bunganya juga, tapi saya juga melihat ini juga cara Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi supaya tidak terlalu liar. Karena biar bagaimanapun, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya tentang inflasi, bahwa inflasi ini untuk perekonomian Indonesia sekarang ini justru menjadi sebagai sebuah beban ya, bukan sebagai anugerah. Dulu ketika pandemi kita mencari-cari inflasi nih. Berharap ada inflasi. Berharap ada inflasi kan, kita lihat waktu itu bagaimana trennya kok deflasi terus. Artinya kalau deflasi ya transaksi ekonomi sangat minimal dong. Tapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa ini tren inflasi kita sekarang ini sudah relatif ketinggian dari target Bank Indonesia 3 plus minus 1%. Makanya memang harus dimoderasi. Dan kemarin ketika ada penyesuaian harga BBM di bulan September, ini kan ketakutan awal kita adalah ini akan memicu tren second round dan bahkan third round effect. Yang tidak terjadi ya? Yang ternyata tidak terjadi. Kemarin kita sempat bahas juga di bulan yang lalu mengenai itu ya, bagaimana itu turun dan tidak terjadi second round effect. Tapi masih ada sedikit ketakutan juga, ada sedikit keraguan. Saya mau tahu lebih banyak tentang action moderasi tadi. Yeah. Jadi pemerintah itu melakukan apa saja untuk memoderasi inflasi ini? Yang pertama tadi udah di-mention oleh Bro Fitra adalah Bank Indonesia menaikkan interest rate, suku bunga. Lalu apa lagi yang kira-kira dilakukan pemerintah sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan? Ya, jadi kalau kita balik lagi tadi pembahasannya kan 5,71% di bulan September kemudian ke Oktober gitu ya. Itu waktu itu kita bahas ini takutnya mungkin cuma sementara aja, jangan-jangan nanti di bulan berikutnya, which is di bulan November itu naik lagi. Gitu kan. Tapi ternyata kan 5,42%. Artinya tadi kan apa yang dilakukan? Nah, selain dari suku bunga tadi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, juga pemerintah melakukan langkah-langkah interventionist. Ya, mulai dari bulan Agustus saya rasa ya. Waktu itu kita sempat bahas juga bagaimana waktu itu Pak Jokowi juga menghimbau daerah-daerah juga supaya concern terhadap inflasi daerah. Nah, salah satunya juga dalam bentuk himbauan itu adalah lebih teknis lagi kan. Beliau kan orang yang teknis ya. Ini harus nanam cabai nih. Ya kan waktu itu kita juga sempat bahas ya. Ternyata dari situ. Jadi faktor harga pangannya itu ya. Harga pangan. Diintervensi dengan encouraging daerah untuk
bisa mengontrol inflasi khususnya pangan, diantaranya misalnya dengan tanam cabai, tanaman pangan cepat panen ya. Pangan, yang mana itu adalah komponen dari inflasi volatile food ya, yang mana kita juga melihat trennya justru ya, kalau kita lihat tren inflasi tadi, kalau di slide berikutnya kita bisa melihat ada beberapa pembagian inflasi ya. Jadi ada sebelumnya ada core inflation, ada inflasi umum, ada inflasi bergejolak, ada inflasi diatur pemerintah, dan ada inflasi inti. Nah, kalau kita lihat dari inflasi diatur pemerintah ini sudah mulai melandai karena kita tidak ada intervensi harga juga dari sisi pemerintah ya. Kemarin kan yang paling tinggi memang dari sisi BBM, tapi setelah itu kan flattening bahkan mulai turun karena ya wilayah administered price-nya relatif sustainable. Tapi kalau kita lihat nih yang inflasi bergejolak, coba kita lihat Bro Alex ya. Jadi dari sebelumnya 7,19 kemudian ke 5,7 dan kemudian trending down, artinya ini intervensi dari supply side. Ya, kalau kita bicara mengenai inflasi harga bergejolak ini pasti dari supply side. Ini lumayan berhasil. Artinya bauran kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah ini sangat, saya rasa sangat signifikan untuk mengendalikan tren dari volatile food itu. Bagaimana Bank Indonesia selain kalau kita lihat dari kebijakan moneter kan suku bunga nih, tapi di daerah itu mereka kan juga berkoordinasi sama pemerintah daerah ya, melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Dan saya rasa ini adalah suatu presiden yang sangat bagus gitu kan. Apalagi kalau tidak salah bulan sebelumnya ya, atau 2 bulan sebelumnya, Pak Margo Yuwono ketika mengumumkan inflasi itu kan juga berada di samping Pak Tito ya, sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan itu sebenarnya Pak Tito juga sebenarnya mencerminkan bahwa ini Kemendagri juga urun rembuk, juga ikut kemudian melakukan intervensi-intervensi lewat kepala-kepala daerah. Jadi kepala-kepala daerah waktu itu kan juga dihimbau untuk melakukan inovasi-inovasi. Supaya apa? Supaya tren inflasi daerahnya bisa relatif terkelola. Dan kita bisa lihat sampai sekarang ini, ya, kemarin saya juga ada satu panel dengan teman dari Bank Indonesia. Dia juga sebenarnya awalnya sebelum diumumkan jam 11 itu, Pak Alex, itu agak khawatir. Nah, ini kita sebenarnya sudah melihat ada angka-angka yang sebenarnya bisa jadi ini inflasinya naik. Dan apalagi kalau kita lihat dari data OECD, 60%, hampir setengahnya atau 40% lebih dari keranjang inflasi kita itu sudah bergerak di atas 6%. Oke. Artinya sudah mulai ada kecenderungan itu. Iya. Tapi ternyata datanya menunjukkan bahwa ternyata kekhawatirannya ini tidak Coba terlalu kita lihat beralasan. komponen-komponen inflasi apa aja nih. Yang agak tinggi nih kelihatannya transportasi Ya, wajar makanan, lah ya. minuman dan tembakau ya. Tapi yang lain-lainnya relatif bisa terkontrol ya. Relatif bisa terkontrol. Artinya kalau kita lihat, seharusnya kan kalau kita bicara mengenai second round, third round effect, ini bagaimana inflasi di sektor transportasi akibat BBM itu bisa kemudian menular ke sektor-sektor lain. Tapi ternyata efek tularnya tidak terlalu tinggi kalau kita lihat ya. Bagaimana logistik transportasi itu yang seharusnya juga bisa memberikan efek tular ke sektor-sektor lain ini tidak terlalu terbukti. Artinya kita relatif lebih solid, sustainable, sistemnya sudah ajak ya secara relatif, yang membuat efek dari kenaikan harga BBM itu terkarantina di sektor transportasi saja, tidak menyebar kemana-mana. Tidak menyebar kemana-mana. Gitu. Oke, lanjut. Berarti kan tadi kita simpulkan ada 2 nih. Satu, bahwa Bank Indonesia melakukan intervensi dengan menaikkan suku bunga. Lalu dari pemerintah sendiri, mungkin Presiden dan juga disupport oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melakukan intervensi dari sisi supply side untuk mengendalikan harga pangan. Dan nampaknya itu efektif. Nah, dari 2 hal ini maka jadi menarik kita bertanya, apakah kebijakan menaikkan suku bunga itu apakah akan terus dilanjutkan atau mungkin akan tetap di situ atau sedikit tapi ada. Nah itu, tapi sebelum masuk ke jawaban itu, saya pikir lebih bagus kita coba lihat data-data inflasi global. Jadi memang ternyata di kondisi di dunia gitu, banyak negara-negara yang selama ini kita lihat mengalami inflasi yang tinggi itu mulai mengalami flattening, mulai melandai. Kita lihat Amerika Serikat yang di puncaknya bulan Juni itu sekarang sudah mulai melandai turun. Demikian juga Turki walaupun masih tinggi tetapi masih relatif lebih rendah daripada yang bulan Juni. Demikian juga di Jepang, Korea Selatan dan juga Jerman slightly turun. Yang kelihatan di data di sini hanya Inggris saja yang masih relatif tinggi. Jerman turun juga dari Piala Dunia. Jerman turun sedikit. Dari Piala Dunia turun juga dia. Ya, betul. Tapi, nah kalau lihat dari sini maka memang
fenomena globalnya juga menunjukkan bahwa memang ada kemampuan dari banyak negara di dunia yang berhasil mulai mengendalikan inflasinya gitu. Dan memang banyak negara-negara yang kita mention di sini banyak yang memang menaikkan suku bunga ya. Jadi apakah pertama secara global atau mungkin beberapa negara-negara yang menjadi acuan-acuan ekonomi global itu misalnya apakah mereka akan terus menaikkan? Apakah The Fed akan terus menaikkan atau dia akan cukup sampai di situ atau bahkan mungkin akan turun? Saya mau dengar analisanya Bro Fitra dan kaitannya sama kebijakan kita di Indonesia. Apakah Bank Indonesia akan terus menaikkan suku bunga atau tidak? Gimana Bro? Ya, jadi komponen yang sebenarnya paling signifikan itu adalah inflasi energi ya. Yang mana kita lihat secara umum sudah relatif lebih landai. Nah ini kita bisa lihatnya dari dua hal. Dari sisi supply dan dari sisi demand. Dan dari sisi supply kita melihat data setidaknya negara-negara OPEC ya, Saudi dan juga teman-temannya. Ini seperti tidak melakukan langkah agresif untuk kemudian memangkas produksi ya secara signifikan. Sebelumnya kita dengarkan bagaimana dia ingin mempertahankan harga tinggi ya di level global dengan memangkas produksinya ya. Tapi kalau kita lihat datanya sepertinya tidak terjadi itu ya. Bahkan kalau ada slightly improvement in production meskipun tidak terlalu signifikan, tapi kita lihat ya dari sisi itu tidak terlalu agresif lah. Dan dalam konteks supply-nya ada apa ya semacam apa mungkin efek empati ya. Saudi Arabia terhadap yang lain-lain, yang lain mungkin apa karena dia lagi Piala Dunia, Solidaritas mungkin. lagi Piala Dunia mungkin. Kalau misalnya Saudi tersingkir kita nggak tahu lagi, mungkin naik lagi kita nggak tahu ya. Nah tapi itu dari sisi supply. Dari sisi supply ini tidak terlalu berdinamika lah dalam konteks itu. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat dari sisi demand. Bagaimana The Fed ini kan sebenarnya menjadi patron global. Ketika mereka menaikkan suku bunga, maka yang lain juga ikut-ikutan menaikkan suku bunga sebagai tujuannya adalah untuk menjaga selisih antara suku bunga The Fed dengan suku bunga negara-negara lain. Karena kalau selisihnya itu misalnya terlalu tipis, maka aliran dana dari US ke tempat lain kan akan menjadi lebih minimal. Nah itu yang mereka jaga ya supaya selisihnya tetap terjaga. Makanya mereka juga menaikkan suku bunga juga. Gitu. Kayak suku bunga The Fed naik, ini juga ikutan naik. Nah imbasnya apa? Imbasnya adalah slower demand di global. Nah kalau slower demand di global, artinya ya wajar saja ketika inflasi atau harga-harga dari energi itu turun. Karena ya dari sisi demand-nya juga turun. Itu kita bisa melihatnya dari sisi dua hal. Nah kalau sudah begitu pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian The Fed itu akan menaikkan suku bunganya lagi, ya kan? Mungkin masih karena mereka masih punya target inflasi tertentu ya, ada threshold tertentu. Tapi at a slower pace seharusnya, karena angka inflasi sudah mulai mereda gitu ya. Di sisi yang satu, di sisi yang lain adalah unemployment rate mereka sudah mulai meningkat. Nah ini yang mereka cari adalah orang lebih banyak menganggur kalau di Amerika Serikat, karena ketika orang terlalu banyak bekerja itu harga hiring labor di sana menjadi lebih tinggi kan, jadi ongkos produksi tinggi. Makanya sekarang mereka mencari unemployment rate yang lebih tinggi dengan menaikkan suku bunga atau dengan cara untuk supaya demand-nya ini tidak terlalu berkelebihan gitu ya, diikutkan dari sisi supply-nya. Karena tenaga kerja di Amerika Serikat ternyata sangat terbatas sampai sekarang ini, cukup ketat ya kok. Dan harga jadi tinggi tentunya. Kalau ceritanya Bro Alex kan ada teman yang di US punya restoran. Ya kan, gimana di restoran dia mau meng-hire pegawainya agak susah. Kesulitan ya. Mungkin karena yang dulu yang dia di PHK, dia sudah pindah sektor, sudah main kripto, sudah main saham gitu kan, pindah ke sektor keuangan. Sehingga pas ayo bisa gabung lagi, wah gue udah kaya kok di sini sebelah sini gitu kan. Jadi agak ketat di situ. Makanya mereka menaikkan suku bunga. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat bahwa mungkin nanti mereka akan ada kenaikan suku bunga juga tapi tidak akan terlalu tinggi. Artinya ini berita baik juga buat kita kan. Jadi kita tidak harus kemudian menaikkan suku bunga lagi karena itu biar bagaimanapun nantinya pasti akan ada efeknya buat pertumbuhan ekonomi gitu. Oke. Lalu dengan ramalan adanya resesi global dengan angka data-data tendensi. Tapi sebelum situ ada yang menarik juga, Bro Alex ya. Ada yang menarik dari data global ini, Bro Alex ya. Kita melihat bagaimana Turki dan Jepang yang sebenarnya anti mainstream dalam konteks kebijakan moneternya, di mana ketika yang lain ramai-ramai menaikkan suku bunga, justru Turki menurunkan suku bunganya 100 basis point, dan Jepang mempertahankan suku bunganya tidak naik, begitu kan. Tapi kita juga melihat bagaimana juga tren inflasi di domestik mereka masing-masing itu relatif sustainable yang juga dipicu juga oleh turunnya harga-harga energi begitu ya. Nah ini yang menarik adalah kalau kita coba berhipotesis ya, mungkin ada sumbangan dari apa namanya prognosis mereka bahwa nanti ke depan mungkin harga energi akan turun signifikan. So why bother kita
fokus kepada inflasi. Jadi pisau analisanya tajam ya? Iya, mungkin sangat tajam. Sudah membaca begitu ya? Seperti pisau analisa VAR ketika gol Jepang yang nomor 2 itu disahkan kan, itu kan hampir keluar tuh teknologi AI-nya gitu kan, membuat gol Jepang itu disahkan, padahal hampir keluar gitu kan. Mungkin secanggih itu ya, sehingga itu. Atau mungkin juga karena memang mereka nggak terlalu sensitif dengan inflasi kali bisa ya. jadi. Mereka nggak terlalu mungkin ini bukan by design, karena memang mereka ingin mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ya. Tapi anyway, mereka ini justru beruntung. Ya tidak menaikkan suku bunganya, tetapi efek inflasi mereda. Nah ini yang mungkin kita juga harus pelajari juga di ke depan. Apa yang terjadi pada mereka berdua. Tapi hipotesisnya berada di dua sisi itu ya. Prognosisnya memang sangat tajam. Yang kedua memang ya karena mereka ingin punya target lain, yaitu dari sisi pertumbuhan ekonomi. Gitu Bro Alex. Oke, berarti kita bisa apa? Bro Fitra menyimpulkannya seperti apa? Apakah kita perlu menurunkan suku bunga kalau harus ngasih advice nih, kan? Perlu kita stop dengan kenaikan suku bunga ini oleh Bank Indonesia, atau bahkan mulai mempertimbangkan untuk bisa mungkin dalam momen tertentu menurunkan atau flat aja? Gimana analisa Bro Fitra? Kalau saya sih masih melihat bahwa kenaikan suku bunga sekarang masih diperlukan ya. Karena apa? Karena ketika kita mencoba untuk mematchkan itu dengan tren pertumbuhan ekonomi kita masih cukup solid. Di sisi yang lain tren inflasi turun begitu. Karena memang pada akhirnya Bank Indonesia mencoba untuk mengurangi ketakutan atau beban perekonomian kita dari sisi inflasi. Artinya ekonomi kita masih cukup oke lah dengan kenaikan suku bunga itu. Tetapi yang juga perlu dilakukan adalah supply side intervention ini harus kemudian tetap jalan lagi. Karena kalau kita melihat ya Bro Alex ya, kalau dari sisi tadi inflasi ada makanan tembakau gitu ya. Coba kita lihat data nilai tukar petani ya. Nilai tukar petani itu adalah nilai tukar petani indeks harga dibayarkan. Nah, di situ ada juga masuk kategorinya rokok kretek ya. Ketika kita melihat data itu dan itu menjadi basket expenditure-nya petani ya, rokok kretek filter. Ini saya melihat ada dua hal. Yang pertama adalah mungkin dalam hal ini harus ada semacam efek himbauan dari pemerintah supaya ini kan petani-petani ini kan juga dapetin ya BLT ya. Kalau kita bahas di pembahasan yang lalu, bagaimana kemudian efek BLT ini bisa menjadi semacam bantalan ya buat kenaikan harga-harga. Tetapi di sisi yang lain, mereka kan juga menggunakannya untuk spending rokok. Nah ini suatu hal yang sebenarnya mengkhawatirkan karena ini sifatnya regresif. Karena ketika harga tembakau naik, nah mereka kan juga terdampak. Meskipun untungnya ya kalau kita lihat ya dari sisi nilai tukar petani yang diterima mereka, kelapa sawit, gabah lagi naik. Nah ini juga nanti kita akan membahasnya dari sisi ini kalau harga beras naik apa yang harus dilakukan pemerintah? Mau impor? Nah tapi nilai tukar petaninya jadi turun dong. Gitu kan. Ini suatu hal yang harus kita khawatirkan. Pertama kalau dari sisi yang harus dibayarkan rokok kretek, ini either ada himbauan pemerintah untuk tidak kemudian menambah konsumsi rokok ketika menyalurkan BLT, atau harga rokoknya itu dinaikkan tinggi sekali supaya mereka nggak bisa beli. Saya lupa siapa dari pemerintah sudah menyatakan kalau dinaikkan ya pajak cukai. Ya dinaikkan, tapi jangan sampai ketika dinaikkan ini masih bisa dijangkau petani ini, ya akhirnya akan meningkatkan keranjang expenditure mereka dong, keranjang belanja mereka. Ya jadi kalau dinaikin jangan naikin setengah-setengah, langsung aja. Supaya apa? Mereka nggak bisa beli lagi. Gitu loh. Terpaksa mereka nggak bisa beli lagi kan. Kalau misalnya cuma naik sedikit-sedikit. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah logikanya logika ekonomi saja. Karena perokok itu kan ya mereka ya semakin stres orang ngerokok kan. Logika kan, gitu apakah rasio ekonomi demand supply atau harga dan ini akan mempengaruhi atau tidak. Karena apakah segitu rasionalnya dalam keputusan saya akan merokok atau tidak merokok. Ini kan masalahnya masalah income aja. Kalau misalnya mereka nggak bisa beli karena terlalu mahal, ya nggak dibeli. Itu ada pembahasannya waktu itu kalau nggak salah dari Prof. Hasbalah Tabrani dari FKM UI yang menunjuk threshold tertentu. Pada threshold itu petani-petani ini atau orang-orang yang low income group itu nggak bisa beli lagi. Jadi bisa sampai itu. Itu yang pertama kalau kita bicara mengenai keranjang expenditure. Nah dari sisi keranjang yang kemudian dia jual, indeks harga terima petani. Kelapa sawit kita lagi naik, oke, ya berarti kita harus push gitu ya dari sisi itu. Yang kedua gabah nih, ini cenderung dilematis, ya. Harga beras naik, tapi kan itu penyumbang inflasi. Mendak kemarin sudah bilang bahwa kita punya standby
import gitu kan di Thailand dan di beberapa negara lain. Kalau misalnya harganya melonjak, kita bisa intervensi dengan melakukan impor. Cuma kita juga harus berhati-hati ya, jangan sampai ketika kita impor ini kemudian menurunkan harga gabah secara cukup signifikan, Memukul petani. Nah, ini kan suatu hal yang harus kita pertimbangkan masak-masak ya. Jadi kalau memang harganya sudah dalam level yang dimana bisa di-manage oleh kedua kepentingan ya. Dari satu sisi kita bisa manage inflasi, di sisi lain petani juga sudah happy, mungkin itu udah comfort zone ya. Jadi mungkin jangan sampai justru mengganggu keseimbangan tersebut ya. Betul. Nah, itu nggak kurang lebih maksudnya. Betul. Memang itu harus dipikirkan matang-matang ya. Jadi pemerintah memang harus juga melihat dua komponen ini. Dari sisi produksinya, bagaimana dari sisi petaninya. Karena ini menyumbang indeks harga terima petani yang juga melonjakkan nilai tukar petani begitu kan. Nah, di sisi yang lain ya kita juga care pada konsumen secara keseluruhan. Kalau inflasinya naik, harga beras naik gitu kan, itu juga jadi masalah kan, ada food security di situ. Nah ini jadi ya bagaikan rem dan gas lah, kapan yang harus direm, kapan yang harus digas, kita harus tahu dan piawai untuk melakukan moderasi dan juga piawai untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan semuanya gitu. Ada kalau dalam ekonomi itu ada namanya Pareto optimum. Ya, ketika Anda bergerak itu tidak merugikan orang lain. Jadi if you are better off without making someone worse off, itu Pareto optimum. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak masukan yang kita dapat di sini. Kita tentu akan kembali lagi di next month membahas bincang inflasi. Nanti jangan lupa Bro Fitra diminta waktunya nih untuk harus hadir pada saat kita bicara tentang data ekspor impor. Oke. Itu juga menarik tuh. Nanti pertengahan bulan tanggal 15. Terima kasih banyak. Terima kasih juga para pemirsa Sadinomics. Sampai jumpa.